Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunia wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan secara rohani dan jasmani. Tak lupa juga untuk memberikan sholawat beserta salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Danindra Putri Nirvananda di sini bertujuan untuk menjelaskan sumber-sumber hukum Islam. Apa sih hukum Islam itu? Apa saja sumber-sumbernya? Untuk pengertian dan penjelasannya, mari simak video berikut. Apa itu sumber hukum Islam? Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sumber adalah asal sesuatu. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal tempat hukum Islam. Hal tersebut dapat diartikan suatu wadah, yaitu dari wadah itu dapat ditemukan atau ditimba norma hukum. Sumber hukum Islam. Menurut Abdul Wahab Khalaf, dalil syar'i yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada 4: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya, jumhur ulama telah sepakat bahwa 4 hal ini juga dapat digunakan sebagai dalil. Juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut: pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga Ijma, dan keempat Qiyas. Adapun dalil yang menunjukkan urutan dalam menggunakan 4 dalil, antara lain Quran Surah An-Nisa ayat 59. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling dasar. Muatan Al-Quran berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah, dan masih banyak lagi. Bahkan disampaikan sebagaimana masyarakat yang berakhlak. Yang kedua yaitu hadis. Hadis juga menempati posisi yang sangat penting. Hadis mengandung aturan-aturan yang terperinci. Selanjutnya ada ijtihad, yang artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah hukumnya tidak dapat ada di Al-Quran ataupun hadis. Selanjutnya ada ijma. Tersebarnya ajaran Islam inilah pasti ada perbedaan antara penyebar. Kehadiran ijma diharapkan menjadi pemersatu perbedaan yang ada. Dan yang terakhir, qiyas. Qiyas sepertinya tidak banyak orang yang tahu. Sekalipun ada yang tahu, masih ada perbedaan keyakinan bahwa qiyas ini tidak termasuk dalam sumber hukum Islam. Meskipun demikian, para ulama sudah sepakat qiyas sebagai sumber hukum Islam. Qiyas menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam sumber hukum sebelumnya. Setelah kita mengetahui apa saja sumber-sumber hukum Islam, selanjutnya kita mengetahui tentang fungsi sumber hukum Islam tersebut. Fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, yaitu mengatur umat manusia dalam menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, menafsirkan isi Al-Quran, lalu memberi kepastian hukum Islam dan mengganti ketentuan terdahulu. Selanjutnya, fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad di sini adalah untuk meneliti dan menemukan hukumnya. Fungsi ijma sebagai sumber hukum Islam, yaitu menyisihkan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam melakukan ijtihad, lalu menjadikan satu pendapat-pendapat yang memiliki perbedaan dan menjamin tentang penafsiran yang tepat atas Al-Quran. Fungsi qiyas sebagai sumber hukum Islam. Qiyas berfungsi menetapkan hukum Islam yang belum ada penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis. Sekian pengertian dan penjelasan dari saya tentang sumber-sumber hukum Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.